Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teror. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Sebelum memasuki tema, pesan saya seperti biasa untuk sobat teror semuanya, selalu jaga kesehatan, selalu berpikiran positif, dan hindari kegagalan, karena kegagalan bukanlah opsi. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke, pada episode kali ini saya mengisahkan tentang teror penghuni pohon beringin, di mana kisah ini merupakan real, kisah nyata dari pengalaman saat penanganan yang kami lakukan. Sobat teror, kali ini teror mengenai sepak terjang amarah penghuni pohon beringin yang ada di kota Jakarta. Korbannya siapa? Korbannya adalah sepasang suami istri, sebut saja namanya Bram dan Hani. Mereka mempunyai dua anak perempuan yang masih kecil-kecil, pada saat itu kurang lebih usianya 4 dan 6 tahun. Yang pertama sebut saja namanya Maya, usia 6 tahun, dan adiknya bernama Sela yang usianya kurang lebih 4 tahun. Awal peristiwa, di saat mereka mau melakukan atau kegiatan refreshing bersama keluarganya, kalau nggak salah waktu itu hari Sabtu malam minggu, si Mas Bram ini mengajak istri, mengajak dua anaknya untuk jalan-jalan di suatu mall. Sore itu mereka berangkat, karena tahu sendiri Jakarta kalau Sabtu malam minggu pasti macet. Ternyata benar, dalam perjalanan ruas jalan dipenuhi oleh pengguna sepeda motor, mobil yang begitu padatnya. Sampai pada akhirnya mereka berempat sampailah di mall yang dituju. Setelah mencari dan mencari parkir, hampir semuanya penuh. Keliling pertama, berkeliling kedua, tidak menemukan tempat parkir. Pada akhirnya si istri dari Mas Bram ini melihat ada space parkir untuk satu mobil, namun tempatnya menurut mereka pada saat itu sangar gitu loh. Masalahnya pohon beringin, dan pohon beringin sendiri mitosnya, kisahnya itu kan banyak penghuni yang ada di tempat itu. Ternyata yang suaminya ini tidak begitu menghiraukan. Nggak usah berpikiran begitulah, kita coba aja daripada kita tidak mendapatkan parkir, kata si istrinya. Terserah papa aja lah. Akhirnya masuklah mobil Mas Bram ini ke depannya pohon beringin.
Setelah parkir, maju, brak! Ada sesuatu yang ketabrak. Pak, kayaknya ada yang ketabrak. Kayaknya iya, Ma. Tapi apa ya? Sepertinya gak ada orang. Iya juga sih. Sudah, kita parkir aja dulu, nanti kita lihat. Akhirnya setelah terparkir mobilnya, mereka turun. Si Mas Bram ini mengecek bumper yang sebelah kiri. Dilihat ini, gak ada sesuatu ya yang tergores, gak ada yang penyok dan sebagainya. Terus si istrinya ini mendekati. Nabrak apa, Pak? Nggak ada tuh. Iya. Tapi tadi kelihatannya ada yang sesuatu yang ketabrak ya. Sampai bunyinya keras sekali di dalam mobil. Makanya itu, sudahlah. Mungkin perasaan kita semua aja. Ayo kita masuk. Akhirnya mereka berempat masuk dalam mall. Setelah jalan-jalan, makan dan sebagainya, membeli pakaian untuk anaknya. Setelah itu mereka pulang kurang lebih jam 9 malam sampai rumahnya. Rumah beliau di daerah Pasar Minggu, tepatnya di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Setengah 10, jam 10-an mereka tertidur. Sebelum tidur sih biasanya Mbak Hani ini menyarankan anaknya sebelum tidur untuk cuci tangan, cuci muka dan sebagainya. Maya, kamu sama adik ke ini ya, ke kamar mandi dulu. Biasa cuci muka, cuci tangan, kaki, dan baru tidur. Iya, Ma. Ya. Mereka berdua ke kamar mandi. Tapi yang nomor pertama, Maya, tidak langsung masuk kamar, sedangkan adiknya sudah duluan masuk kamar. Di dalam kamar terdengar suara Maya menjerit ketakutan. Wah, wah, wah. Kagetlah si Bram, kagetlah si Hani. Mereka berdua keluar kamar, menghampiri si Maya. Ada apa, nak? Ada apa? Itu Pak, itu Pak. Apanya yang itu Pak, sambil dia menuding-nuding ke atas. Itu. Saya takut. Sambil memeluk mamanya. Bingunglah yang si Hani ini, bingunglah si Bram ini. Apa yang dilihat? Nggak ada apa-apa. Dia gini. Lihat apa kamu, nak? Itu Pak. Takut aku Pak. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Mama juga meyakinkan, nggak ada apa-apa gitu loh. Itu orang besar. Gemparlah malam itu. Si isi rumah bingung. Mamanya juga bingung. Gimana nih, Pak? Gimana? Gak tahu. Terus kita harus bagaimana? Ya gak tahu gimana nih. Apa ini? Nak, kamu kenapa? Sudah kita. Akhirnya si Bram, dia mengambilkan air putih. Sudah, Maya minum air putih aja dulu, biar tenang. Setelah minum air putih, dia nggak berani menatap ke atas, nggak berani menatap ke depan. Dia hanya gini aja. Setelah minum, dia agak tenang. Diajaklah masuk ke kamar. Di dalam kamar, Maya disuruh menceritakan, kamu lihat apa, nak? Dia menceritakan bahwa ada sosok besar, orang tinggi besar, yang bermuka sangar, dengan amarah, dengan gestur tubuhnya yang seakan-akan mau mencekram, mau menyekik si Maya ini. Kamu halu, nak? Enggak, Ma. Aku melihat dengan mata kepala saya, Ma. Jelas, Ma. Lalu keduanya saling bertatapan antara Hani dan Bram. Gimana nih, Pak? Sudah, diajak tidur aja dulu. Besok kita membicarakan lagi.
Akhirnya si Maya ini tidur sama mamanya. Sebelumnya ini ada 2 kamar nih rumahnya nih. Yang satu buat orang tuanya, yang satu buat anaknya. Biasanya Maya dan adiknya tidur di kamar belakang, sedangkan orang tuanya di kamar depan. Bagaimana keseruan kisah teror yang dilakukan oleh penghuni pohon beringin? Saksikan terus channel ini. Oke, kembali lagi masih bersama saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Saya melanjutkan tentang teror yang dialami oleh anak dari Mas Bram dan Mbak Ani. Keesokan harinya mereka beraktivitas seperti biasa karena itu hari Minggu. Setelah bangun pagi, anaknya disuruh sarapan dan sebagainya, seperti nggak ada masalah sama sekali, seperti hari-hari biasanya. Sampai sore menjelang malam, kurang lebih jam 8 malam, teror kembali datang. Maya menjerit lagi, wah! Langsung yang si isi rumah kaget, sedangkan adiknya jadi ketakutan memegangi si mama. Saya ikut ma. Lagi-lagi terornya ini di ruang tamu. Kebetulan suaminya Mas Bram ini keluar rumah, paniklah si Mbak Hani. Situasi seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia bingung. Anaknya hanya dipeluk ini, sudah nak, sabar nak, sudah nak, sabar nak. Maya takut ma, Maya takut ma, Maya takut ma. Apa yang kamu lihat? Orang kemarin ma, yang kemarin tuh, iya ma, orang yang tinggi besar. Dia menceritakan postur tubuh makhluk halus tersebut. Versinya si Maya, orangnya tinggi besar, badannya tuh gempal, rambutnya panjang. Selebihnya dia tidak berani menatap. Jadi seperti apa mukanya, seperti apa, si Maya ini tidak begitu tampak jelas karena rasa takutnya yang sangat-sangat berlebihan. Bisa dibayangkanlah, anak usia 6 tahun mendapatkan teror, bertemu dengan makhluk yang sangat mengerikan. Bisa dibayangkan. Sedangkan kita aja orang dewasa melihat seperti itu jelas gak sanggup. Pasti minim menjerit atau pingsan, soklah minimal. Akhirnya mamanya menelpon Mas Bram. Pak, anak kita mengalami teror lagi. Dia sekarang merasa trauma melihat sosok yang dia jelaskan jelas-jelas ini makhluk yang bukan baik, atau ini sedang mengganggu keluarga kita. Kita harus bagaimana? Akhirnya dijawab oleh suaminya, sebenarnya aku akan pulang. Kurang lebih 20-25 menit Mas Bram datang. Dia menceritakan kejadian lagi. Sedangkan psikis si Maya ini sudah mulai drop. Dia mulai takut, mulai gemetaran dan sebagainya. Sama-sama melihat wajah orang tuanya aja sudah nggak berani, seperti nggak ada kekuatan untuk menatap
ke depan, apalagi menatap ke atas. Dia hanya tertunduk gini, tertunduk gini. Makhluk apa ini ya? Akhirnya kedua anaknya ini dibawa kamar. Mas Bram sama Mbak Ani ini berembuk. Kita tinggal di sini sudah hampir 5 tahun lebih, belum pernah ada kejadian seperti ini. Mikir sih Mas Bram, apa karena kita menabrak timbul itu ya, Ma? Teringatlah memori dari Mbak Ani. Mungkin aja. Iya, Pak. Mungkin aja, Pak. Bisa aja, Pak. Karena mobil kita bener-bener menabrak sesuatu. Masa mobil kita menabrak makhluk halus, Ma? Lah, itu yang saya tidak paham. Akhirnya Mas Bram menelpon rekannya saat sama-sama menangani OVJ atau Opera Panjava yang ada di Surabaya. Karena yang tahu kontak kami hanya temannya tadi yang bernama Mas Ikrar. Akhirnya dia menelpon Mas Ikrar. Dia bilang bahwa keadaan rumahnya sekarang lagi kacau, lagi mencekam karena ada gangguan sesuatu makhluk halus yang tidak kasat mata mengganggu, meneror anaknya. Setelah tersambung, akhirnya si Mas Ikrar ini mengasih nomor saya. Singkat cerita, si Mbak Hani suruh menelpon saya. Malam-malam kurang lebih itu jam 9, beliau menelpon, dia menceritakan kronologis kejadian bahwa anaknya sekarang mengalami trauma yang sangat berat. Rasa ketakutannya yang sangat luar biasa sampai psikisnya terganggu. Akhirnya saya putuskan gini aja, Mbak. Kita harus ke sana, kita harus mengecek, kita harus mengetahui apakah ini benar-benar gangguan makhluk halus atau bagaimana. Sedangkan dari sana Mbak Hani meyakini bahwa anaknya kena gangguan, kena teror makhluk halus. Karena sebelumnya si Maya ini anaknya tipikalnya bersahaja, walaupun sedikit pendiam. Dia memang tidak mudah untuk berinteraksi sama orang lain yang baru dikenal. Tapi untuk sehari-harinya sama keluarganya tidak ada masalah. Bagaimana kisah selanjutnya setelah saya tiba di rumah pejaten? Ikuti terus channel ini. Oke, kembali lagi bersama saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror. Saya melanjutkan kisah ini. Setelah disepakati kapan saya harus ke Jakarta, akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta sendirian. Saya sampai di Jakarta kurang lebih malam hari. Setelah itu saya duduk di salah satu ruangannya, saya amati kondisi rumahnya. Memang ada aura-aura yang kurang bagus, seperti ada jejak-jejak dimensi makhluk lain yang sempat datang di tempat itu. Akhirnya dengan kesabaran saya menunggu kedatangan makhluk yang dimaksud tadi, makhluk yang diceritakan oleh Maya tadi. Gak begitu lama
Slap, blegar di depan saya, tepat di depan saya, makhluk itu berdiri. Masya Allah, saya melihatnya aja tuh ngeri. Tingginya kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter bisa Anda bayangkan. Sedangkan pintu rumah orang Indonesia itu rata-rata 2 meter. Ini 2,5 meter. Saya aja gini, Masya Allah, badannya kekar, matanya memerah, wajahnya memerah, menandakan amarah yang terpendam. Gesturnya itu seakan-akan mau menerkam saya, mau memukul saya, mau menghabisi saya. Yang lebih sangar lagi penampilannya, ada tanduk di depannya. Mateng batin saya. Saya sendirian lagi. Bingung bos menghadapi hal seperti ini. Mau lari itu bagaimana? Mau dihadapi itu kok sendirian? Bisa dibayangkan. Waduh, saya tidak membayangkan. Sebelumnya saya kira ini tidak seperti ini yang akan saya hadapi. Sangar bos, sangar. Ngeri banget. Dia nggak berbicara. Dia hanya menunjukkan gestur bahwa dia menahan amarah yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya itu seperti ini. Kurang lebihnya. Sama tanduk yang di depannya seperti mau menyeruduk. Bingung bos. Keraguan saya semakin semakin tinggi. Saya sendirian. Mau saya hadapi ini kayak gimana? Nggak dihadapin ini. Akhirnya saya mengulur-ngulur waktu, walaupun tanpa komunikasi, karena dia diajak komunikasi kayaknya nggak bergeming. Dia maunya kekerasan. Karena jam terbang, karena pengalaman yang kami miliki ini cukup lama, ya kurang lebih 29 tahun saya di bidang ini. Teknik-teknik pertempuran, harus menghadapi si A ini kita harus bagaimana, menghadapi si B ini saya harus bagaimana, makhluk kayak gini saya harus bagaimana, makhluk yang seperti ini saya harus ini dan sebagainya. Itu sudah terekam pada pikiran saya. Akhirnya saya putusi untuk mengulur waktu sambil saya mengontak teman-teman. Kebetulan di daerah Jakarta saya juga ada channel yang bisa diandalkan. Karena menurut feeling saya, kalau ini jebret, sikat, libas, dan eksekusi nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena saya sendiri juga belum paham apa sih maksud dari makhluk ini. Bagaimana selanjutnya kisah setelah saya bertemu dengan makhluk sangar ini, saksikan terus di channel ini. Oke, kembali lagi dengan saya Beki Syakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Saya melanjutkan saat saya bertemu langsung dengan makhluk sangar tadi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saya merasa ragu,
saya merasa sedikit nervous lah dengan keadaan seperti ini, karena saya tidak membayangkan kalau saya akan bertemu dengan makhluk sebesar ini. Anda bayangkan 2,5 meter bro, 2,5 meter tingginya. Bintang MMA itu aja nggak setinggi itu, nggak sebesar itu, apalagi ini tingginya seinilah seumpama dia itu masuk ke pintu, jelas nggak bisa karena tingginya segitu. Akhirnya dari pengalaman, dari jam terbang, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengulur-ngulur waktu sambil saya mengontak teman-teman yang ada di Jakarta sambil menunggu ini. Akhirnya bala bantuan datang dari Jakarta 1, dari Surabaya 2, kita berempat. Saya jelaskan bahwa yang saya ceritakan ini saya bukan fisik loh ya, yang saya ceritakan ini non fisik. Kita masuk dimensi alam mereka. Setelah kami berempat, ada 2 dari Surabaya dan Jakarta 1, dan dengan saya berarti 4. Saya amati wajah, gestur makhluk ini agak sedikit ada rasa takut. Poin inilah yang saya harapkan. Dia agak sedikit mundur, walaupun gak begitu jauh mundurnya, 2 langkah itu pun sudah cukup bagi saya untuk menilai bahwa dia sudah mulai ada rasa takut, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya gini aja dia mau mukul, dia mau menghabisi saya saat itu, sedangkan saya sendiri hanya berjaga-jaga. Saya nggak mau nih terjadi pertarungan karena saya belum tahu apa sih maksud, apa sih motif makhluk ini ada di tempat ini. Walaupun sebelumnya Mas Bram, Mbak Hani menceritakan kemungkinan besar makhluk yang mengganggu ini makhluk yang ada di pohon beringin, karena ada sesuatu yang ketabrak pada saat itu. Tapi mereka hanya mengira-ngira aja, karena nggak tahu pasti, belum keluar dari mulut makhluk tersebut. Akhirnya dengan kekuatan dari pihak kami lebih daripada mereka, karena dia hanya sendirian. Beliau saya ajak persuasif, beliau saya ajak ngobrol. Saya menghargai, walaupun dia makhluk seperti itu, saya bisa mengartikan bahwa ada sesuatu yang terpendam, sesuatu yang mau disampaikan. Alot, dia tidak bergeming. Namun di antara kami ada teman yang usianya kayaknya lebih tua daripada kami ini. Akhirnya dia sedikit mau bicara. Akhirnya ketemulah titik temu, maksud, motif kenapa dia ada di tempat ini. Dia menceritakan bahwa ada salah satu warganya yang masih kecil ketabrak mobil, blar. Jelas sudah, tampak sudah, nyata sudah bahwa permasalahan sudah semakin terang benderang. Seperti yang dikira-kira oleh Mas Bram dan istrinya, bahwa makhluk ini sepertinya ada amarah karena sesuatu ada yang tertabrak, dan ternyata anak kecil yang tertabrak. Dia bilang, menceritakan bahwa ada warganya yang sedang berjalan terus tertabrak mobil, dan sekarang kondisinya kaki kirinya itu sakit dan sulit untuk bergerak, sulit untuk berjalan.
pada akhirnya walaupun alot dialog kami, walaupun mengalami sedikit kendala karena makhluk ini sangat-sangat marah, kita harus juga menyadari kemarahan dia karena apa? Karena sudah jelas bahwa ada warganya, versinya dia ada warganya yang ketabrak. Karena kita negosiasi supaya hal ini bisa menemukan titik temu. Dalam negosiasinya, dimana kalau kami diajak ke tempat anak tadi, di rumahmu, di lingkunganmu, di komunitasmu, nanti kita ketemukan kami dengan anak tersebut. Setelah ketemu, coba nanti kami obati. Tapi setelah nanti terobati dan anak ini sudah sembuh, sudah clear semua permasalahan, kamu gak usah kesini, kamu gak usah menuntut apapun pada keluarga ini, gak usah menakut-nakuti si Maya dan sebagainya, juga keluarganya. Hilangkan dendammu, hilangkan amarahmu. Bagaimana? Akhirnya si makhluk ini menyetujui apa yang saya sampaikan. Gak lama kemudian kami berlima selam ke tempat beringin tadi. Sobat teror, secara fisik memang itu pohon beringin, tetapi secara metafisik saat kita masuk ke dimensinya, di situ adalah perkampungan yang luas, perkampungan yang besar, perkampungan yang banyak penduduk dari makhluk dimensi lain. Saat kita tiba, sudah banyak ibu-ibu, bapak-bapak, remaja yang berkumpul di situ. Dan ternyata orang tinggi besar yang bermata merah, yang bertanduk, ternyata mempunyai kewenangan atau wilayah di tempat itu. Dia dituakan di lingkungannya, di pohon beringin ini. Akhirnya si makhluk ini menyuruh warganya untuk memanggil anak yang ketabrak tadi. Tidak begitu lama, datanglah si anak ini. Saya perhatikan, iya, kakinya sakit. Akhirnya saya menghampiri, saya ngobrol, mana yang sakit? Dia menunjukkan kaki sebelah kirinya, tepat di dengkulnya yang ketabrak bumper mobilnya si Mas Bram. Singkat cerita, dengan sebisa-bisanya akhirnya kakinya ini diobati. Setelah diobati, gak begitu lama saya suruh berjalan. Coba kamu jalan. Saya yakinkan, saya kasih motivasi untuk dia berjalan. Akhirnya dia jalan, walaupun sedikit sakit. Setelah itu kami terapi lagi. Saya suruh coba jalan lagi, agak mendingan. Sampai pada akhirnya dia sudah bisa berjalan normal. Setelah semuanya selesai, saya sampaikan ke penguasa pohon beringin ini bahwa si anak ini sudah sembuh. Seperti kesepakatan awal, kalau dia bisa sembuh, sudah clear semua, sudah nggak ada dendam, nggak ada amarah pada keluarga Mas Bram. Akhirnya si ini menyadari dan memohon maaf apabila apa yang dia lakukan itu mengganggu atau menakuti fisik maupun fisik si Maya tadi. Akhirnya kami pamit undur diri dan semuanya sudah selesai. Seperti biasa, sobat teror, barangkali Anda mempunyai cerita mistis, Anda bisa menceritakan atau Anda bisa menjadi narasumber di channel ini, atau bisa komen alamatnya di bawah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dah.